Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nia Mirawati. Kali ini kita punya seri baru di YouTube-nya SMK Angkasa 1 Margahayu, yaitu series ngobrol bareng alumni. Nah, di episode pertama kali ini kita undang Nisa Siti Khoiriyah. Ada yang pernah dengar atau udah kenal sebelumnya sama Teh Nisa ini? Jadi Nisa ini adalah lulusan tahun 2022 jurusan Elektronika Pesawat Udara. Nah, sekarang dia kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Teknik Elektro. Nah, dia juga sebagai penerima beasiswa Jabar Future Leader Scholarship S1 penuh. Nah, kita tanya-tanya ya sama dia langsung. Halo Nisa, apa kabar? Halo Ibu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih kedatangannya hari ini ya. Iya. Ini nih teman-teman, kita udah janjian sebelumnya, tapi ternyata karena kesibukannya Nisa, akhirnya alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dan juga bisa sharing ya buat teman-teman kelas 12 terutama sih, Ya, karena betul. kan ini Nisa tuh udah semester 3 ya, Iya, jadi semester biar teman-teman ada motivasi untuk melanjutkan pendidikan juga. Bagi yang mau melanjutkan pendidikan, kita tanya-tanya langsung nih kan Nisa. Nah, gimana Nisa, apa aja kesibukannya nih akhir-akhir ini? Kesibukan aku sekarang semester 3 ya Ibu. Terus aku juga masuk organisasi. Aku lumayan sih masuk organisasi 3. Ya. Yang pertama tuh aku masuk himpunan mahasiswa teknik elektro, terus ikut BSO robotika, sama yang ketiga aku ikut Jabar Bergerak Zilenial Kota Bandung. Paling kesibukannya itu sibuk kuliah rapat gitu aja sih. Kayaknya bukan kuliah rapat aja sih ya, tapi kayaknya harus manajemen waktu dengan baik ya, karena ternyata 3 organisasinya mahasiswa himpunan jurusan ya? Iya, himpunan jurusan robotik yang sesuai sama teknik elektro gitu ya. Itu lagi Jabar Zilenial. Kalau Jabar Zilenial lebih ke sosial mungkin ya? Iya, lebih ke sosial. Cuman aku di bidang MSDM. Jadi manajemen sumber daya manusia, jadi lebih ke controlling dari organisasi itu sendiri sih Bu. Jadi lebih ke stabilitor organisasi. Oh, oke. Nah, kita juga mau tahu nih Nisa nih, proses awalnya gimana sih sampai sekarang bisa kuliah di UIN ini, teknik elektro gitu? Aku tuh daftar di UIN tuh masuk lewat SNM ya Bu. Dan masuk SNM tuh bagi aku lumayan sih, karena harus gimana sih caranya mempertahankan gitu nilainya tuh harus stabil terus ikut berbagai lomba juga biar dapat sertifikat kan. Untuk SNMPTN tuh bisa masukin sertifikat. Iya, dan itu aku masukin waktu itu sertifikat yang lomba TEFA itu aku bisa masukin. Dan alhamdulillahnya sih lulus Ibu. Kalau sekarang SNMPTN ini namanya SNBP ya, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Jadi waktu itu Nisa masuk lewat jalur rapot gitu ya. Jadi harus mungkin struggle-nya di menyeimbangkan sih, mempertahankan nilai gitu ya. Karena waktu itu Nisa di pandemi juga ya sekolahnya. Jadi aku tuh cuman kebagian 1 tahun lah pas kelas 12 itu tuh masih di sesi juga Ibu. Jadi lumayan lah susah. Jadi dari kelas 10 tuh pandemi di rumah? Enggak, kelas 10 aku masuk dulu. Iya, masuk pas bulan April. Nah itu online sampai kelas 12 semester awal tuh udah offline, cuman di sesi gitu loh, jadi 50%. Oke, di pembelajaran yang waktu itu kondisinya kayak serba terbatas gitu ya, tapi sebenarnya masih bisa diupayakan dengan Nisa mempertahankan nilai gitu ya. Nah, dari proses awal ini, tahapan-tahapannya waktu masuk SNMPTN gimana perjuangannya sama teman-teman gitu ya untuk masuk lewat jalur rapot ini, gimana sih Nisa ngerasainnya? Awalnya aku gak ada kepikiran buat kuliah sih Bu, jujur aja. Cuman mendekati kelas 12 tuh kayak ada keinginan lah buat kuliah. Terus aku nanya-nanya juga kan ke BK kayak jurusan apa sih gitu yang seenggaknya punya peluang yang besar lah gitu untuk masuk SNBP ya. Kalau sekarang SNBP. Nah, akhirnya aku mutusin buat masuk jurusan teknik elektro. Itu tuh pas daftar tuh bareng sama temen-temen rame-rame ke BK, yaitu pas waktu daftar di PTN itu lagi rame-ramenya lah ke BK bareng-bareng sama temen-temen lah nanyain. Jadi ya akhirnya aku mantepin buat masuk jurusan itu dan alhamdulillah. Kayak waktu itu tuh karena habis pandemi juga ya, kayak jadi semangat banget ketika diminta untuk ngumpulin data terkait nilai dan yang lain-lain karena mau masuk S1 gitu ya. Jadi senang banget sih waktu itu lihat semangatnya pada memperjuangkan ingin masuk S1, karena
nggak semuanya bisa daftar daftar lewat SNMPTN dulu ya, SNBP, karena kan selain seleksinya universitas nih, sebelum masuk universitas kan seleksi di Iya, di sekolah sekolah dulu ya. Jadi ada kuotanya setiap kelasnya. ada kuotanya. Jadi kita bikin seleksi dulu, diseleksi mana yang nilainya cukup untuk Iya. masuk ke universitas negeri gitu ya. Sebelumnya juga Nisa kan sempat konsultasi tentang inginnya lintas jurusan gitu ya. Iya. Nah, di yang sekarang ini kurikulum merdeka sebenarnya banyak juga sih adik-adik kelas yang sekarang pada nanya kayak, Bu gimana kalau misalnya saya daftarnya mau lintas jurusan. Nah, teman-teman Nisa juga waktu itu sempat ingin lintas jurusan. Waktu ingin jurusan apa ya? Aku ingin jurusan psikologi sih. Oh, ingin jurusan psikolog ya. Kayaknya pengen jadi guru BK juga. Iya. Ya, jadi waktu itu sempat pengen lintas jurusan, tapi dengan berbagai pertimbangan ya, kita waktu itu mikir kayak mungkin bukan mungkin sih, tapi kesempatannya akan lebih bagus kalau misalnya Iya. linear gitu jurusannya. Karena kan SNBP ini pasti melihatnya dari nilai rapot gitu. Jadi waktu kita upayakan gimana sih Nisa kalau misalnya memang ingin masuk S1-nya dengan jalur rapot, ya kita upayakan pakai nilai rapot gitu ya, dan akhirnya memilih jurusan yang linear gitu ya. Nah, Ibu juga pengen sekalian ngasih tahu sih buat teman-teman Skyone sekarang nih yang kelas 12 kalau memang di kurikulum merdeka ini disosialisasinya kita tuh bebas untuk memilih jurusannya gitu. Jadi merdeka tapi bertanggung jawab. Kenapa? Karena kan kita juga nggak bisa ngelihat dari luar nih yang akan diseleksi itu seperti apa gitu. Maksudnya kita nggak tahu nilainya rata-rata berapa sih. Bisa juga sih, maksudnya dari BK juga kadang menganalisis gitu ya, setiap tahun menganalisis kalau yang diterima di univ negeri ini rata-rata nilainya berapa gitu. Jadi kalau misalnya yang lintas jurusan, kalau mau coba dengan ada persyaratan mata pelajaran tertentu yang nilainya harus bagus gitu ya, harus stabil ya, kalau mau dicoba bisa. Tapi selain SNBP juga ada seleksi lain ya, maksudnya ada jalur-jalur lain gitu ya. Gitu, ada SNMPTN waktu Nisa, terus ada SBMPTN, Mandiri juga ada. Mandiri gitu, dan Nisa masuk di nilai rapot. Sebenarnya kayak gimana rasanya waktu keterima SNMPTN? Waktu awalnya sih kan pernah cerita ke ibu juga kalau misalnya nggak diizinin lah karena harus ngekos sama orang tua. Cuman pas ketika diterima itu orang tua tuh ya akhirnya nerima lah untuk masuk ke jurusan. Awalnya bingung kayak ini gimana, diambil jangan, tapi alhamdulillahnya udah direstuin, udah diredoin. Jadi ya seneng banget gitu. Iya bener ya. Kayak banyak orang yang memimpikan masuk SNBP dengan mudah. Iya, alhamdulillahnya aku dapet itu gitu. Betul. Karena meskipun sama-sama di Bandung jauh banget, bukan iya, jauh ya, lumayan lah ya, ujung ke ujung gitu ya. Nah itu dia, jadi selain kita mengupayakan secara nilai akademik, jangan lupa juga diskusi sama orang tua ya enggak, karena waktu itu ibu juga inget sih waktu kita pas diskusi yang harus ngeyakinin tuh, kadang orang tua tuh pingin yang penting anaknya nyaman kan, maksudnya anaknya mengikuti kemauan anak juga, tapi anaknya bisa bertanggung jawab ya kan. Dengan Nisa kegiatannya sekarang juga full, gimana nih orang tua? Yang penting sih orang tua aku nggak pernah ngelarang gitu aku banyak kegiatan di luar kayak sekarang rapat-rapat, karena kan dari SMK juga aku ikutan OSIS yang dimana sibuk juga lah di OSIS. Jadi untuk sekarang tuh orang tua tuh nggak terlalu kaget kalau misalnya aku banyak sibukan, yang penting aku bisa mempertanggungjawabkan nilai aku gitu. Jadi sibuk organisasi boleh, tapi nilai itu jangan sampingkan ya, tetap harus diutamakan juga. Betul. Jadi meskipun kegiatannya banyak gitu ya, tapi nilainya harus ya stabil. Kayak orang tua juga pasti akan percaya gitu ya sama anaknya kalau ya kegiatannya jalan, tapi juga tanggung jawabnya terhadap pendidikan juga nggak lupa gitu kan. Benar. Nah terus dari tadi Nisa cerita kalau Nisa itu aktif di kegiatan OSIS gitu ya. Nah apa sih pengalaman memorable yang Nisa punya ya, entah di kegiatan OSIS atau kegiatan di kelas di SMK ini, apa sih yang paling Nisa kangenin? Paling ini sih Bu, masa-masa di kelas gitu, karena itu tuh nggak bakalan keulang lagi, karena masa-masa di kuliah sekarang sama masa-masa di sekolah tuh beda banget gitu. Itu sih yang dikangenin, yang beda banget. Kayak kita tuh harus pagi-pagi kesini ACS gitu ya sama teman-teman. Terus karena kadang gitu banyak yang bilang kalau misalnya anak OSIS tuh gak deket lah sama teman kelasnya, tapi aku juga deket sama teman kelas, terus sama teman OSIS juga deket karena banyak kegiatan memori. Oh ini Ibu,
yang paling memorable tuh kalau misalnya OSIS nih, kegiatan sore-sore. Nah sama Bu Dewi tuh sore-sore suka dipanggilin Oh Pak ya. Amin bakso. Itu sih yang paling Oh, dekat sama ngebahas iya, ngebahso bareng. bareng. Pamin bahasa oh ya, oke bahasa bareng. Ya kayak ini ya masa-masa bareng-barengnya karena Masa-masa barengnya memang ya kalau kayak di kuliah, kebersamaannya. kuliah beda banget ya. Iya, Tuh gimana rasanya di kuliah? Menurut Tisa perbedaan yang signifikan gitu kayak oh iya ya sekarang ternyata kalau kuliah tuh begini gitu. iya. Karena kalau di kuliah tuh ada masanya kita tuh ya hanya punya diri kita sendiri gitu lah Ibu, gak bisa ngandelin orang lain terus-terusan. Walaupun misalnya aku punya temen juga, ya tetep lah gitu kita tuh harus bisa berdiri sendiri gitu. Kayak mungkin kalau di SMK masih bisa ngabring gitu ya, Iya, kayak ke kalau kantin bareng gitu atau nah kemana bareng. kalau di kuliah tuh kayak aku kemana-mana berdua atau ya cuma sama beberapa orang aja gitu. Karena udah punya mungkin kayak setiap hari tuh udah ada schedule-nya gitu ya, hari ini Iya. pagi kuliah terus malam rapat gitu. Bener-bener harus atur-atur waktunya. Nah terus apa ya, menurut Nisa nih apa sih yang Nisa dapat di tadi kan pengalaman memorable, kalau yang bikin kayak oh ini aku bawa bekal ini nih dari SMK ternyata kepake nih di kuliah gitu, apa sih kayak tadi ACS ya udah Oh, iya. pagi-pagi gitu ya. Kalau masuk kuliah pagi jam berapa sih? Aku kebagian pagi jam 6.50 sih. 6.50 dulu sebelum itu ya. Iya. Sebelum itu pagi-pagi banget jadi udah terbiasa gitu ya. Terus apalagi sih yang ngefek gitu sampai ke kuliah jadi lebih disiplin kah atau gimana gitu? Karena kebiasaan gitu ya Bu, kalau di sekolah tuh masuknya jam 6:30 ya waktu aku. Nah jadi membiasakan bangun pagi lah gitu, terus cara disiplinnya karena kan SMK Angkasa itu wah kalian harus coba. Bagus banget disiplinnya sih, jadi kayak kita tuh gak terlalu kaget lah masa-masa di kuliah, masa-masa sibuknya di kuliah gitu. Tuh, jadi teman-teman yang sekarang masih ada di SMK Angkasa 1 manfaatkan kesempatannya dengan baik ya, karena ya sekarang waktunya kita untuk melatih kebiasaan-kebiasaan baik ya, karena nanti di kuliah gitu ya, di nanti apa ya, kayak tadi pasti harus bisa tanggung jawab sama diri sendiri gitu ya, nggak bisa bareng-bareng teman terus, nggak harus disuruh-suruh apa tugasnya, tapi harus bisa apa namanya, merencanakannya sendiri gitu ya, harus disiplinnya seperti apa gitu. Nah jadi manfaatkan waktunya dengan baik di SMK Angkasa 1 Margahayu ini, terutama untuk kelas 12, siap-siap nilainya yang baik, terus juga punya kepribadian yang baik, punya kebiasaan-kebiasaan baik. Tips dari Nisa nih buat teman-teman yang mau kuliah, apa nih tips-tipsnya? Tips dari aku ya, kalian tuh harus menstabilkan nilai gitu. Jadi bagaimana caranya nilainya jangan turun, walaupun misalnya agak naik tuh seenggaknya sama lah nilainya tuh, jadi jangan turun. Terus kalian harus jadi kalian tuh harus mempergunakan kesempatannya dengan baik gitu. Kalau misalnya ada kesempatan, ada peluang nih, kalian coba aja gitu, coba walaupun misalnya belum berhasil, ya siapa tahu belum rezekinya saat itu, siapa tahu dipersiapkan nanti yang lebih indah sama Allah nanti. Kayak setiapnya ada jalannya ya. Kalau misalnya mau berusaha, terus juga harus diingat kalau kuliah ada beberapa jalur tadi ya. Jadi kalau yang nggak lolos di tahap pertama, tapi kita upayakan dulu ya di yang tahap pertama, terus nanti pasti banyak kesempatan-kesempatan lain yang penting. Sekarang kesempatan untuk belajarnya dimaksimalkan, karena nanti kalau ada kesempatan tapi kita yang nggak siap kan sayang ya. Jadi sekarang dipersiapkan supaya nanti ketika ketemu kesempatan bisa berhasil. Nah, terima kasih tips-tipsnya ya Nisa. Terus juga, oh iya tadi Nisa di awal juga Ibu bahas ya tentang Jabar Future Leader Scholarship, yang itu S1 penuh tuh. Jadi nanti udah nggak mikirin biaya lagi ya kuliah, tinggal ya udah belajar dengan baik gitu ya. Nah, apa aja sih tahapannya gitu? Mungkin teman-teman sekarang ada yang berminat juga kayak bingung mau kuliah tapi pengen deh kalau biayanya nggak dari orang tua gitu ya. Gimana sih tahapannya waktu itu? Untuk saat itu tahapannya itu cuma satu tahap, cuman jadi langsung gitu, kayak disuruh bikin CV, terus portofolio, terus ada buat video sama buat esai. Nah untuk esainya itu judulnya tuh peran kalian dalam organisasi atau lingkungan. Nah pada saat itu tuh aku tuh ngambil tema yang dalam organisasi karena punya pengalaman sebelumnya. Jadi kalian tuh harus memaksimalkan lah gitu kegiatan-kegiatan di sekolah, harus ikut, dan nantinya kalau misalnya ada persyaratan-persyaratan apapun tuh jadi gak pusing lah, bisa dengan mudahnya gitu. Karena pengalaman organisasi juga penting ya untuk kayak gini, kayak beasiswa-beasiswa biasanya mau lihat sih segimana jauh gitu
siswa tersebut bisa terlibat langsung di sekolah atau di masyarakat gitu ya, jiwa sosialnya seperti apa gitu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang masuk organisasi juga ya sama OSIS, bisa dimanfaatkan kesempatannya. Terus juga Ibu pernah dengar sih ada kayak beasiswa yang khusus untuk jalur ketua siswa, OSIS. ya Ketua OSIS betul, ada kan. Jadi makanya itu perlunya mempersiapkan diri dari sekarang supaya kesiapan itu nanti bertemu dengan kesempatan. Betul. Jadi nanti bisa berhasil ya insya Allah gitu. Nah, bisa mengikuti jejaknya Nisa nih atau lebih baik dari Nisa gitu ya. Harus lebih baik. Untuk penutupannya nih sebelum benar-benar berakhir sesi ngobrol kita sama Teh Nisa, apa nih closing statement dari Nisa untuk adik-adik ya? Jadi selama ada kesempatan apapun itu, kalian harus pergunakan dengan baik, ikut apapun itu, setiap ada program atau apa, kalian harus coba hasilnya tuh gimana nanti lah gitu. Jadi lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal karena nggak mencobanya sama sekali. Nah, sesuatu yang udah Allah takar itu gak pernah tertukar, guys. Habisin gagal-gagalnya biar nanti kita bertemu sama keberhasilan. Dan jangan pernah gitu ngerasa puas akan sesuatu. Jadi akan terus improve gitu. Betul, harus belajar. Oke, terima kasih semuanya. Bye.